Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau melihat transkrip sudah sesuai dengan kaidah atau teori. Nah, sekarang bagaimana? Selanjutnya setelah ditranskrip itu dianalisis pada proses penelitian setelah pengambilan lapangan dengan cara kita membuat kode. Nah, sebenarnya kode itu apa? Oke, akan saya sampaikan secara padat gitu ya supaya nanti kita bisa mengkode-kode, membuat kode-kode. Saya izin untuk share screen. Ibu izin. Ya. Sebelum sampai di kode, mungkin saya masih bertanya tentang ini, Bu. Transkrip ini, Bu. Oh ya, oke. Silahkan. Boleh, Bu? Boleh. Kan kita sudah ketahui ya, Bu ya. Kalau menurut Polan itu kan dalam transkrip itu ada 3. Ada respon token, ada involuntary vocalization gitu kan, dan non vocalization itu, Bu. Jadi yang saya tanyakan kan, kalau di non-verbal vocalization ini kan seperti menggaruk gitu ya Bu ya, kemudian seperti menggaruk, kemudian menggelengkan kepala, itu termasuk salah satu merupakan komunikasi non-verbal itu Bu. Itu kalau ditulis dalam transkrip wawancaranya bagaimana ya Bu? Sementara kan ini termasuk. Iya. Kemarin Pak Amirul wawancaranya gimana? Dengan menggunakan dengan tatap muka langsung ke partisipan atau menggunakan platform Zoom, WA? Kemarin itu tatap muka langsung, tapi kan untuk kan di recordingnya Bu ya. Jadi kan jelas kan bagaimana ekspresinya, kemudian cara duduknya. Ya, betul. Betul. Nah, ini ya, kata orang peneliti kualitatif itu mudah, padahal enggak sama sekali ya. Oke, Pak Amirul melihat kan prosesnya, artinya apa kan? Pak Amirul kan bertatap muka ya dengan partisipan ya. Ketika Pak Amirul bertatap muka dengan partisipan, pasti ada gestur-gestur yang menurut Pak Amirul itu bisa diminingkan, dimaknai dengan pemaknaan seperti yang sudah ada. Misalnya kalau bohong itu seperti apa, gitu kan? Apakah gerakan mata, apakah dengan menggaruk-garuk hidung, terus menggaruk-garuk kepala apa gimana gitu ya. Terus kalau misalnya pokoknya gestur itu memiliki makna-makna tertentu gitu ya. Saya tidak tahu saat proses pertanyaan seperti apa si partisipan menjawab dengan tambahan gestur itu. Nah, bagaimana proses transkripsinya? Jadi, cara mentranskripnya adalah ketika bagian itu detik keberapa, kalau masih ingat di rekamannya kayak gitu ya. Nah, proses itu Pak Amirul bisa menandai kurung, pakai tanda kurung. Garuk kepala, misalnya dengan mengernyitkan apa atau dengan gerak-gerakan tubuh yang lain kayak gitu ya. Nah, itu bisa ditaruhkan di situ. Nah, ketika nanti pas kita membuat kode-kode untuk reduksi data gitu ya, proses analisis, kita akan memahami makna tersebut itu seperti apa. Paham maksud saya, Pak? Jadi, misalnya pertanyaannya adalah bagaimana menurut Ibu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan blended learning gitu ya. Nah, terus si partisipan menjawabnya gini, sambil matanya kemana-mana kayak gitu ya. Itu awalannya seperti itu. Nah, terus baru menjawab. Menurut saya, nah itu bisa dituliskan sebelumnya dipakai tanda kurung, buka kurung, kurung tutup gitu ya. Dengan menggerakkan bola mata ke kanan ke kiri selama berapa detik, baru mulai nulis menurut saya seperti itu. Oh gitu ya Bu. Ya saya salah. Ini saya juga sedang memperbaiki buku saya. Jadi ada beberapa yang belum saya tuliskan, termasuk bagaimana transkrip dokumentasi sama transkrip observasi gitu ya belum ada. Jadi ya terima kasih. Nanti juga jadi bahan perbaikan saya untuk buku. Karena kan kalau ya Ibu mungkin sedikit menanggapi ya Bu ya. Karena kan kalau seandainya kita transkripkan secara utuh, memang kalau intinya sedikit ya Bu ya. Cuman kan
seperti di sini kan ada involuntary vocalization, ini kan ada suara ayam, suara bebek, itu kan dimasukkan begitu, Ibu? Iya, benar. Itu sebagai noise. Jadi gini, suara-suara itu memang kadang peneliti kualitatif itu sudah memiliki alat perekam sendiri yang itu minim noise. Jadi yang benar-benar enggak ada banyak gangguan gitu yang terekam gitu ya. Nah, yang seperti itu karena noise itu tidak perlu dimasukkan karena memang itu tidak relevan dengan pertanyaannya. Paham, Pak? Jadi kalau misalnya yang garuk-garuk kepala karena memang itu menjawab dan proses menjawab kayak gitu ya. Si partisipannya proses menjawab tapi kok di dalamnya ada garuk-garuk kepala atau gestur lain yang menandakan bahwa itu ada something yang perlu dianalisis. Nah, itu yang dituliskan. Kalau ayam misalnya lagi kokok petok kayak gitu ya, masa ya iya itu akan dituliskan kan nggak mungkin karena ayam kan nggak relevan. Maksudnya dia juga tidak akan bisa membantu si partisipan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Pak Amirul gitu ya selaku peneliti kayak gitu. Kecuali kalau di situ ada partisipan lain kayak gitu ya, ada partisipan lain di mana partisipan tersebut membantu. Nah, enggak, harusnya kan kayak gini-gini baru terus mempengaruhi jawaban dari partisipan yang sedang menjadi partisipasi atau sumber informasi dari Pak Amirul, nah itu baru ditulis. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Tadi gimana? Kita sampai mana? Oh iya, kita sampai teknik kode. Jadi itu nanti akan mempengaruhi teknik kode. Sebenarnya kode itu apa? Oke, kita bahas sebentar ya teknik kode. Selanjutnya nanti kita akan praktik. Oh, ini transkrip. Share screen teknik kode. Nah, ini adalah teknik kode. Semoga Bapak Ibu teman-teman sudah membaca ya sedikit saja bahwa kode itu apa. Nah, kode itu merupakan kata yang menjadi simbol dalam pernyataan-pernyataan data kualitatif. Nah, beberapa waktu yang lalu waktu saya ngisi pelatihan ada yang menanyakan bisa nggak kalau penelitian kualitatif itu nggak dikode? Bisa, kalau itu penelitiannya pendekatannya menggunakan deskriptif. Silakan tampilkan semua data itu dan dideskripsikan. Nah, bagaimana kode itu bisa menjadi hal penting bagi seorang peneliti kualitatif? Coba kita bisa renungkan bersama-sama ya Bapak Ibu teman-teman semua. Untuk apa sih sebenarnya kode? Terus kalau misalnya Bapak Ibu menjadi peneliti kualitatif, apakah akan seperti apa atau data itu ditampilkan, terus temuannya itu dicari seperti apa, bagaimana caranya bisa menemukan suatu novelty di dalam penelitian yang sudah dilakukan kayak gitu ya. Nah, kode itu adalah hal yang sangat penting. Proses mengkode itu sama dengan mereduksi data. Artinya apa? Bapak Ibu mencari kalimat data-data atau pernyataan dari para partisipan untuk dijadikan sebuah temuan. Kalau grounded teori ya mengkonstruksi teori baru, kualitatif bisa studi kasus, baik itu single case atau multiple case kayak gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai solusi permasalahan, bisa dijadikan sebagai strategi-strategi baru untuk meminimalisir permasalahan atau bisa untuk menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kode itu penting karena kode itu nanti yang akan dijadikan sebagai sebuah temuan dari hasil penelitian, tapi bukan kodenya ya, ketika sudah dibuat peta konsep. Nah, oke, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu teman-teman semua tekniknya ya, teknik yang teknis sekali gitu ya untuk mengkode. Porsi mengkodenya itu boleh satu kata, boleh kata yang sama atau artinya adalah in vivo, terus boleh kalimat, boleh paragraf, atau satu muka kalau memang itu datanya itu hanya bisa dikode satu muka gitu ya, atau seluruh halaman teks, terus foto misalnya kalau ada dokumentasi boleh, atau penggalan video kalau memang ada data dari video. Data dari video itu biasanya digunakan peneliti etnografi seperti itu atau fenomenologi yang dia mengungkapkan keseharian dari suatu fenomena gitu ya, fenomena atau orang
kelompok orang gitu ya. Oke, nah sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan nggak? Jadi kode itu adalah merepresentasikan antara apa namanya data dengan makna gitu ya. Coba ini contoh yang bisa apa namanya bisa dikode Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada tulisan seperti ini, judul yang menurut Bapak Ibu sesuai itu seperti apa? Yo, nggak usah lama-lama. Kayaknya ini ada di buku ya. Rasa rindu. Ya, boleh. Pak Amirul, rasa rindu. Yang lain? Ayo, yang lain. Yuk. Pemimpin sejati. Boleh. Baru terus bilang Bu Mela. Bu Mela nih. Terus yang lain tentang rasa. Teman tentang sejati, rasa Bu. boleh. Teman sejati boleh. Oke. Oke. Next thing. Dah, yuk. Apa nih? Pemimpin sejati. Pemimpin sejati. Terus yang lain apa? Semangat diri. Semangat diri Motivasi boleh. diri. Motivasi diri boleh. Ada yang lain? Judul yang bisa merepresentasikan antara isi dan esensi dari ini. Apa kira-kira? Isi dan esensi. Teladan. Pemimpin di hati. Teladan. Boleh. Pemimpin Nah. yang di hati. Boleh, pemimpin yang di hati, teladan, boleh. Nah, ketika kita ingat ya Bapak Ibu ya, menurut Strauss itu kan setiap peneliti yang berkeinginan untuk menjadi mahir dalam melakukan analisis kualitatif harus belajar untuk mengkodekan data dengan baik dan mudah. Keunggulan penelitian sebagian besar terletak pada keunggulan pengkodean data. Judul-judul yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu teman-teman semua ya, misalnya dari bait yang ini, maaf dari slide yang pertama, terus dari slide yang kedua gitu ya, itu menurut Bapak Ibu kacamata pandang atau kacamata analitis Bapak Ibu itu adalah sebuah judul yang merepresentasikan antara isi dan esensi. Kita lihat dari data yang sama gitu ya, misalnya ini. Dari data yang sama, berbagai yang disampaikan oleh Bapak Ibu teman-teman semua gitu ya, itu sudah menciri khaskan bahwa Bapak Ibu memiliki kacamata analitis yang berbeda dan di kualitatif itu tidak ada benar atau salah, kecuali di kuantitatif yang sangat baku. Kuantitatif yang sangat baku itu pasti dia sudah memiliki penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulannya misalnya P value lebih besar atau lebih kurang sehingga ditolak apa diterima kayak gitu ya. Sehingga itu apa namanya bisa menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Sementara di kualitatif itu tidak menjadi tolak ukur. Artinya tidak ada benar dan salah. Dan tadi sudah kita buktikan bersama dengan data yang sama, baik itu slide yang ini maupun baik slide yang ini maupun slide yang selanjutnya gitu ya, antara Bapak Ibu dan teman-teman yang lain itu memiliki kacamata pandang yang berbeda. Oke ya, itu dari kode. Nah, ini tadi judul yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu itu menjembatani antara isi dan esensi dari sebuah data kualitatif yang sudah dikumpulkan. Kemarin kan ada beberapa tuh Bapak Ibu teman-teman mahasiswa ya, ada yang memang rata-rata yang sudah
saya review itu ada 2-3 partisipan ya. Tapi kalau satu menurut saya masih kurang. Coba kemarin yang masih satu, coba ditambahi lagi ya. Dan ada beberapa juga yang perlu diimprove kayak gitu ya, termasuk apa namanya, yang bagian metode itu kalau bisa jangan dirubah karena memang itu hal yang sangat krusial dan penting untuk apa namanya dijadikan sebagai teknik dalam proses analisis atau penelitian kualitatif. Nah, yang perlu diingat adalah isi dan esensi ya Bapak Ibu. Jadi kode itu merupakan sebuah simbol atau sebuah judul apa terserahlah ya itu yang menjembatani antara isi dan esensi. Oke, nah ini contoh-contoh kode dalam kode manual. Oke, sebentar saya ada iklan sebentar saja, maaf. Oke, maaf kita lanjutkan ya. Oke, ini adalah contoh kode-kode yang dilakukan secara manual. Hanya saja ini baru kodenya ya, dan itu masih buku itu memang masih perlu diimprove karena bagaimana untuk mengungkapkan partisipan, terus mengungkapkan pengumpulan data dengan menggunakan teknik apa itu belum saya tuliskan di buku ajar. Nah, ini adalah cara bagaimana mengkode secara manual ya. Misalnya nih, saya menjadi kepala sekolah sudah 25 tahun. Bagi saya cara menjadi kepala sekolah tetap dalam kondisi ideal adalah dengan banyaknya pengalaman menjadi kepala sekolah sehingga mampu bla 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 dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa dikode sesuai dengan apa yang kita sebagai peneliti kualitatif inginkan. Porsi datanya memang tidak ada yang baku untuk bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengkode. Jadi teknik mengkode bagi Bapak Ibu peneliti kualitatif gitu ya, itu adalah sesuai dengan substansi dari penelitian Bapak Ibu. Kalau ini kan termasuk reduksi data ya, membuang data-data yang tidak perlu yang digunakan dalam proses analisis. Dan kita menemukan sesuatu yang baru terkait dengan rumusan masalah atau kerangka atau alur pikir yang sudah Bapak Ibu tuliskan di proposal. Konseptual yang sudah dituliskan gitu ya. Nah, kita itu intinya adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Semoga sampai sini Bapak Ibu bisa paham. Oke ya. Nah, terus kita cek bagaimana kondisi yang lain. Oke, nah ini adalah cara mengkode dengan menggunakan MS Word. Ya, semi-semi otomatis dikit lah ya. Kalau manual dengan menggunakan sticky note kan ribet gitu ya. Itu zaman dulu banget itu menggunakan sticky note, itu peneliti kualitatif yang belum menggunakan software atau alat analisis kualitatif lain apapun gitu ya. Itu menggunakan manual. Nah, ini dengan menggunakan MS Word boleh. Terus kalau menggunakan Atlas nanti dia sudah otomatis, itu seperti yang ada di sebelah kanan itu ada angka-angkanya ya, itu sudah otomatis. Oke. Nah, oke, ternyata segini aja ya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu sebelum kita proses untuk
Ibu, mohon bertanya. Izin bertanya, Bu. Boleh. Iya, silakan. Yang lain, ayo, yang lain. Ya. Ayo, Pak. Gini, Bu. Di dalam memberikan kode pada data itu, Bu, itu kan saya misalnya kan antara bendahara sekolah, kemudian kepala sekolah, ada bendahara yayasan, itu kan ada 3 partisipan. Itu ketika tiga-tiganya saya kasih misalnya ada satu kalimat tuh hampir sama dan dikasih sama kodenya, apakah boleh, Bu? Boleh. Tapi dengan Nanti partisipan berbeda. Ya, bisa. Itu nanti pakai anak kode. Ya, di software itu ada, Pak. Jadi itu untuk memperkuat gitu ya kode itu. Artinya gini, hasil analisis Bapak Ibu nanti kan dituangkan tuh di bagian hasil di bab 4 gitu ya. Nah, semua jawaban dari partisipan itu akan dikutip di situ. Nah, jawaban yang sudah terstruktur baik, artinya yang sama antara satu dengan yang lain gitu, walaupun redaksinya berbeda, jawabannya sama, ya maknanya sama lah ya, redaksinya beda, dan itu Bapak Ibu kutipkan secara sistematis, itu artinya data Bapak Ibu itu tidak perlu diungkapkan, tidak perlu mencari lagi, pengumpulan lagi di lapangan. Datanya sudah padat, artinya seperti itu. Nah, data yang kaya itu seperti apa? Data yang kaya itu adalah ketika jawaban Bapak Ibu partisipan gitu ya, jawaban para partisipan itu berbeda-beda, tetapi relevan substansinya dapat gitu ya. Berbeda-beda, relevan substansinya dapat sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya itu walaupun redaksinya berbeda, tetapi meaningnya sama. Nah, itu padat dan kaya. Sementara kalau mengkode, boleh enggak kalau misalnya antara satu partisipan dengan partisipan yang lain dengan jawaban yang hampir-hampir sama, meaningnya sama gitu ya, dikode lagi, ya nggak apa-apa, itu boleh. Seperti itu Pak Amirul. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak, kita Oke. Ya, boleh. Bu Fitri, berarti itu nanti pengkodanya setiap ya Bu ya, hasil wawancara setiap partisipan itu setiap pertanyaan pengkodanya sendiri-sendiri gitu ya? Ya, betul. Dikode sendiri-sendiri sesuai dengan partisipannya, Bu. Tapi kalau mau dimasukkan secara bersamaan, misalnya kayak yang kemarin partisipan 1, 2, 3 kayak gitu ya, itu juga boleh. Tapi di kodenya jadi nanti Jadi satu pertanyaan nanti ada partisipan 1, 2, 3 itu bersamaan boleh, Bu? Boleh, itu teknik saja. Teknik. Oh gitu. Oke, nanti ya. kita pada saat mengkode pasti akan menemui banyak hal, nanti bisa ditanyakan sembari itu ya. Kita langsung praktek aja ya. Oke, Bapak Ibu silakan mari kita buka atlasnya, yuk. Sebentar ini agak loading di tempat saya. Yuk, kita buka atlasnya. Oke, Bapak Ibu sudah kebuka semua atlasnya?
Sudah, Ibu. Ada yang belum? Yang belum raise your hand. Raise your hand yang belum, biar saya yang lihat terlihat di ini. Karena nggak ada yang raise your hand. Oke, sudah semua ya. Baik.
Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ada saya ulangi ya. Tadi itu ternyata saya ngomong sendiri, kasihan deh saya. Karena saya mute. Apa? Enggak usah, ini aja laptopnya. Oke, Bapak Ibu, kita buka atlasnya. Nah, sudah seperti ini ya. Ini tampilan 8 sama 9 itu hampir sama, tapi memang ada sedikit perubahan. Nah, Bapak Ibu, yang 8 sama yang 9 saya dulukan, nanti setelah itu saya akan monitor yang menggunakan versi 7. Setelah ini kita buat project dengan klik new project. Bapak Ibu yang 8, new project biasanya ada di tengah, sementara kalau yang atlas 9 itu ada di sebelah kiri. Lalu kita namai sesuai dengan, boleh substansinya boleh, atau kita namai terkait dengan agenda boleh. Kalau agenda ya misalnya mini paper kayak gitu, atau latihan analisis, atau terserah monggo. Kalau misalnya sesuai judul juga silakan gitu ya. Silakan diklik dinamai project name-nya. Nah, kalau di 8 itu nggak ada komen ya. Kalau yang di 9 ini ada komennya. Komen itu bisa kita kasih sesuatu yang bisa dijadikan sebagai apa ya? Daya ingat gitu ya, juga bisa, misalnya kepemimpinan. Karena kita sudah melakukan proses analisis kepemimpinan banyak, nah di sini dituliskan kepemimpinan terkait apa, kayak gitu ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, setelah dinamai project name-nya, misalnya saya ya kepemimpinan SMK. Baru diklik create. Silakan di create. Sampai sini yang versi 8 sama 9 ada masalah? Tampilannya Tidak, seperti ini. Oke, yang lain nanti kalau ada apa-apa langsung speak up aja, karena kita kan analisis ya, maksudnya praktik biar nggak ketinggalan. Yang lain ada masalah? Saya mungkin agak text time, Bu, create-nya. Masih uwer-uwer, Ibu. Oh iya. Setelah create uwer-uwer. Menunggu. Iya. Hati-hati itu berat banget. Nggak ada apa tadi nama sebelum uwer-uwer? filenya, Bu. Gimana? Tidak muncul tulisan kepemimpinan SMK gitu di ini, di yang 8. Ini Bu Indra bukan ya? Ibu pakai atlas 8. Yang 8. Tapi sudah muncul nama ini. filenya di atas, Bu Fitri. Muncul nama filenya di atas seperti kalau Microsoft Word itu di bagian Iya, atas. nama projectnya ya di atas kalau di 8. Nggak apa-apa, aman. Yang penting muncul seperti ini ya. Maksudnya bukan ngetiplek banget, ngetiplek lagi. Ketemu lagi ngetiplek. Maksudnya bukan ini loh, bukan. Yang sebelah kiri ada komplit ya. Tapi yang di lain, layar tengah kosong, Bu. Yang sebelah kirinya sudah sama sebelah tengahnya kosong, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu karena versi 8. Jadi versi 9 ya update dikit lah ya, tata letaknya. Yang lain, sebentar ya, yang warga 7 ya. Oke. Yang warga 7 nanti dulu ya. Yang warga 7 nanti di itu. Soalnya saya harus buka laptop yang untuk versi 7. Sudah, Bu. Oke. Saya tuh mau cek yang warga 7 itu ada berapa ya?
Di grup ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Oke, memperhatikan dulu yang 8 ya. Mas Adi Masta, Mbak Susi, Pak Nur Aprianto, sama Mas Sahrul Akbar. Sementara yang lain ke 8 juga sebentar. Nanti saya janji untuk memandu yang 7. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua yang 8 silahkan. Setelah ini kan adalah proyeknya Bapak Ibu ya. Jadi proyeknya Bapak Ibu ini nanti terkait dengan semua data yang dikumpulkan, baik itu menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi gitu ya. Nah, kita masukkan hasil-hasil wawancara, dokumentasi, observasi yang sudah ditranskrip. Sementara kemarin tugasnya adalah dengan menggunakan wawancara, partisipannya minimal 3 orang gitu ya. Partisipannya 3 orang. Oke, bagaimana caranya? Dokumennya sudah dipisahkan kan ya dari mini paper ya? Sudah, Tapi Bu. jangan di-delete. Ibu. Tapi jangan di-delete di mini paper ya. Oke, klik add dokumen. Iya, betul, transkripnya aja. Klik add dokumen. Maaf ya, ada yang ikut kuliah. Add file. Oke, baru cari filenya di mana? Disimpannya di mana? Silakan dicari. Ada yang dipisah-pisah? Misalnya 3 partisipan dipisah-pisah filenya? Saya, Ibu. Nggak apa-apa. Berarti nanti ada 3 dokumen ya. Ada yang, oh ya udah, nggak jadi. Pasti yang lainnya ya digabungin ya. Kenapa nanya? Ibu. Ya. Bu Fitri, itu yang file transkrip itu hanya jawabannya partisipan aja ya? Karena saya pertanyaannya masih saya ikutkan, Ibu. Pertanyaannya nggak di itu. Maaf, pedomannya masih saya ikutkan nih. Berarti pedomannya dihapus dulu ya? Nggak apa-apa, diikutkan. Oh, diikutkan nggak apa-apa. Nggih. Bu Fitri. Dalam. Mau tanya. Ini kan pada waktu add dokumen itu ada notifnya. Unable to access dokumen. It may be blocked gitu. Itu kenapa, Bu? Karena dokumennya dibuka di Word, di-close dulu. Oh, gitu. Iya, di-close dulu. Iya, di-close dulu nggih. Oke, Bu. Makasih. Sebentar, mana sih saya tuh dokumen kok ya nggak bisa. Oke. Nah, ketika sudah dibuka tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri nanti ada tambahan dokumen. Karena saya gabungkan antara jawaban partisipan 1, 2, 3, maka saya cuma ada dokumen 1 tok. Itu nanti dalamnya ada partisipan 1, 2, 3. Tuh. Tapi kalau Bapak Ibu, misalnya partisipan 1 sendiri, Pak, dan kalau penelitian tesis kan nggak mungkin ya, pertanyaannya sedikit, pasti kan banyak-banyak tuh. Nah, itu mungkin nanti bisa 1 partisipan, 1 dokumen. 1 partisipan, 1 dokumen. Jadi kalau misalnya partisipannya ada 5, berarti dokumennya ada 5, itu nggak apa-apa. Nanti di sininya ada 5 dokumen. Gitu. Karena ini kita latihan, digabungkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, ya kalau digabungkan nanti panjang banget loh ke bawahnya. Dan hati-hati, ada titik jenuh. Kualitatif itu yang kadang bikin macet, nggak selesai penelitiannya itu karena titik jenuh. Jenuh mentranskrip dari rekaman ke kata-kata pertama. Yang kedua, jenuh membuat kode-kode karena panjang banget. Yang ketiga, jenuh mengutip-ngutip hasil-hasil penelitian yang diletakkan di bab 4. Selanjutnya, jenuh membahas. Nah, itu banyak titik kejenuhan. Oke, sudah Bapak Ibu teman-teman semua? Sudah ya? Oke.
Oke, ini saya juga memperhatikan. Pokoknya kalau belum, minta tolong untuk di raise hand ya, supaya saya bisa melihat juga. Oke. Selanjutnya adalah kita memulai untuk mengkode-kode. Kalau ibu-ibu, saya juga ibu ya. Kalau kita kaum Hawa kayaknya lebih cocok ya kalau mengkode-kode, kan sering mengkode-kode tuh. Kalau laki-laki nggak tahu ya, nanti kita lihat bagaimana hasil analisisnya. Oke. Nah, saya tidak tahu nih dokumennya dari Bapak Ibu semua. Transkripnya seperti apa, nanti akan saya cek satu persatu setelah selesai semua. Sekarang adalah proses mengkode keseluruhan data-data yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Oke ya. Kalau saya, ini kan terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah ya, ada 3 SMK dan 3 kepala sekolah yang menjadi partisipan saya. Oke, kepala sekolah 1. Misalnya ya, tugas yang paling utama dari saya adalah menjadi sumber semangat bagi yang lainnya. Oke, ini saya kode, karena ini ada makna, ada meaning di dalamnya yang bisa saya representasikan menjadi sebuah simbol atau sebuah judul. Caranya, diblok dulu. Bapak Ibu sudah menemukan yang mau dikode, silakan diblok terlebih dahulu. Porsinya terserah ya, misalnya kalau mau nanti kita menemukan porsi yang satu kata, yang kata yang sama, maaf, kata yang sama. Nah, ini porsi yang mau saya kode. Porsi yang mau saya kode. Caranya mengkode apa tadi? Intinya mengkode itu adalah merepresentasikan antara isi dan esensi. Isi adalah hasil jawaban partisipan. Esensi adalah makna yang terkandung di dalam jawaban tersebut. Makna yang terkandung di dalam satu kalimat ini. Tugas yang paling utama dari saya adalah menjadi sumber semangat bagi guru lainnya. Oke ya, ini yang akan saya kode. Caranya mengkode, diblok terlebih dahulu. Selanjutnya, boleh pakai tombol yang ada di sini, apply code, atau boleh juga pakai klik kanan. Aduh, lama ini. Apply code. Kalau yang di 8 apa ya? Kalau saya lupa ya. Add code ya. Add code kalau nggak salah ya. Di sini hanya ada open coding, in vivo coding, list coding. Yang mana, Bu? Open coding. Open coding ya. Open 8 di atas open coding, kode in vivo, list coding. Open coding. Nah, saya akan mengkode apa? Hah? Ketinggalan ya? Maaf, diulangi, Bu. Saya ketinggalan. Boleh. Caranya membaca terlebih dahulu. Oke, kalau kata-kata siapa itu Creswell kan peneliti hebat ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Sebelumnya Pak Sugiono jauh, peneliti hebat banget pokoknya itu Creswell. Nah, kalau kata Creswell Bapak Ibu, cara mengkode itu seperti apa yang baik menurut Creswell? Berusahalah untuk memperoleh pemahaman umum. Jadi Bapak Ibu untuk disuruh untuk membaca semua transkripsi dengan hati-hati, lalu berusaha sebaik mungkin untuk menangkap gagasan-gagasan inti dari transkripsi tersebut. Jadi nanti supaya nama-nama kode itu tidak melenceng jauh gitu ya dari substansi penelitian Bapak Ibu. Oke, ini ya caranya adalah setelah dibaca gitu ya. Ternyata satu kalimat ini saya akan menemukan sebuah pemaknaan baru yang merepresentasikan antara isi dan esensi. Lalu diblok, semuanya diblok Pak Amirul. Terus setelah diblok, boleh pakai tombol yang atas, apply codes, atau diklik kanan, pilih apply codes. Nah, tugas yang paling utama dari saya adalah menjadi sumber semangat. Nah, ini sumber semangat itu apa yang bisa merepresentasikan antara esensi. Isinya adalah sumber semangat. Esensinya adalah sesuatu yang bisa direpresentasikan menjadi dari sumber semangat. Misalnya ya, motivator.
Oke, Bapak Ibu teman-teman sudah semua? Nanti jadinya seperti ini. Sudah di Bu Fitri mau izin bertanya. Boleh. Iya, untuk kode itu tadi ini kan kalau tempat Bu Fitri satu kata. Kalau saya tadi karena terkait dengan pembiayaan, jawabannya adalah terkait dengan bahwa pembiayaan itu adalah faktor yang mendukung suatu kegiatan. Nah, itu apakah bisa saya menuliskan terkait dengan apa namanya faktor pendukung seperti itu? Coba Ibu share screen ya, saya stop share. Oh. Oke. Oke, udah tuh. Nah, oke. Bapak Ibu ada yang penelitiannya kualitatif ini tesisnya. Harus banyak-banyak baca. Oke. Ya, Saya lupa menyampaikan sesuatu bahwa kode itu maksimal 3 kata menurut Creswell karena itu adalah sebuah simbol judul gitu ya. Kalau puisi itu tadi banyak banget, jadi yang dijadikan judul itu maksimal 3 kata. Begitu juga data kita maksimal 3 kata. Oke, yang pertama ini yang mau dikode ya, judulnya adalah terkait dengan manajemen pembiayaan ya Bu. Oke, bagaimana pengelolaan pembiayaan yang dilakukan di sekolah Bapak? Sekolah yang Bapak pimpin. Salah saya bacanya. Kayaknya saya harus mengulang SD deh. Ketemu diajarin Bu Yuni sama Bu Sri. Bagaimana pengelolaan pembiayaan yang dilakukan di sekolah Bapak? Sekolah yang Bapak pimpin. Kayak gitu ya pertanyaannya. Oke. Pengelolaan pembiayaan yang dilakukan di sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Tuh ada yang merepresentasikan sesuatu tuh Bu. Mungkin arahnya ke sana nggih. Nah, itu ada. Pengelolaan pembiayaan yang dilakukan di sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Kalau kacamata analitis saya, di dalam satu kalimat itu ada yang perlu direpresentasikan, dijadikan simbol atau judul tertentu gitu ya. Terus itu berapa? 3 ketukan, 3 detik. Berapa itunya? Pembiayaan ini memang ini ada enggak ada. Pembiayaan ini memang ini adalah faktor sebetulnya juga merupakan faktor yang sangat mendukung karena tidak masuk akal ketika kita melaksanakan suatu kegiatan tidak ada dukungan dari pembiayaan dan bahkan bisa kegiatan itu berlangsung baik apabila memang pembiayaannya itu juga Bu saya nggak bisa nafas ya, berjalan dengan baik dalam artian alokasi dana untuk kegiatan itu mencukupi, sangat yakin kegiatan itu akan berlangsung lebih sukses dan mungkin juga akan. Nah, boleh kalau mau boleh banget kalau mau dijadikan satu judul, silahkan. Kira-kira apa yang merepresentasikan antara itu yang jawaban Bapak Kepala Sekolah itu yang panjang banget sampai saya menggeh-menggeh bacanya, dan esensinya itu apa? Nah, itu boleh dijudulkan di situ. Apa kira-kira, Bu? Faktor pendukung, Bu. Awalnya karena di situ. Yang lain apa kira-kira? Apa? Yang lain. Nanti kalau misalnya gini, peta konsepnya gini, misalnya manajemen, apa judulnya Bu Istiqomah? Manajemen pembiayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan untuk meningkatkan mutu. Oke. Berarti pertanyaannya apa? Big question-nya, faktor apa saja ya? Faktor apa saja yang mempengaruhi untuk meningkatkan faktor apa saja yang mempengaruhi untuk meningkatkan mutu sekolah? Jawabannya faktor pendukung. Kan enggak relevan jawabannya, ya enggak, Bu? Faktor misalnya kalau ditanya ya, saya pembaca yang saya itu butuh sekali sekolah saya itu meningkat terkait dengan pembiayaannya. Saya mencari sumber-sumber referensi baik itu hasil-hasil analisis, hasil-hasil
artikel, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan melalui artikel atau hasil-hasil penelitian yang diterbitkan di e-prints, di jurnal-jurnal atau buku-buku. Nah, pertanyaannya adalah faktor apa saja ya yang bisa digunakan untuk mengelola pembiayaan sekolah supaya sekolah itu bisa meningkatkan mutunya. Kan otomatis saya itu akan mencari faktor-faktor penting gitu ya. Intinya itu, faktornya itu apa saja. Kan nggak mungkin jawabannya faktor pendukung. Ya nggak, Bu? Kalau menurut Ya, saya ini pentingnya pembiayaan, Bu Isti. Ya, jadi istilahnya gitu, Bu. Istilahnya gitu, Bu. Jadi simpelnya saja ya. Apa yang akan kita lakukan sekarang adalah mengkode. Mengkode itu adalah menemukan sebuah rumusan baru, menemukan sebuah temuan untuk menyelesaikan permasalahan, merumuskan sebuah temuan untuk mengkonstruksi teori baru dari sebuah gejala atau permasalahan yang ada kayak gitu ya. Nah, tadi itu simpelnya. Kalau pertanyaan besarnya Bu Istiqomah adalah bagaimana caranya mengelola pembiayaan untuk meningkatkan mutu, artinya jawabannya itu ya dari data-data ini. Kan jawabannya itu adalah faktor-faktor penting, misalnya mengelola, terus misalnya mengaudit, dan lain sebagainya kayak gitu ya Bu Istiqomah ya. Jadi kalau jawabannya faktor pendukung kan nggak mungkin, ya kan Bu? Oke. Ibu, ya, mohon maaf. Kan nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Big question-nya kan terkait dengan faktor yang mendukung. Kemudian kan kita pecah jadi 3. Jadi 3. Kemudian yang pertama adalah pengelolaan ini. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM-nya, pembiayaan untuk ke arah peningkatan SDM-nya. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan yang terkait dengan sarana prasarana pembelajaran. Itu kemarin seperti itu untuk pecahannya dari big question-nya tadi. Nah, Bu Istiqomah bisa ada kata yang di situ di kalimat yang Ibu blok itu ada kata yang itu sangat menonjol. Misalnya ya, kata-kata yang bisa dipakai untuk mendasari Ibu membuat kode. Jadi misalnya kayak gini. Faktor pendukung pertama. Terus yang kedua adalah kegiatan itu mencukupi, artinya dengan pembiayaan kegiatan semuanya berjalan lancar. Oke ya. Terus yang ketiga adalah berkualitas. Terus yang keempat adalah karena memiliki standar ya, harusnya sudah sesuai standar, itu bisa kita naikkan di atas standar dan lain sebagainya gitu. Nah, hal seperti itu kan nanti kan bisa meningkatkan mutu tuh. Kira-kira itu bisa dikode apa menurut Ibu? Faktor pendukung. Fungsi pembiayaannya, Bu? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Ya, artinya ketika nanti Ibu bingung atau Bapak Ibu teman-teman yang lain bingung untuk mengkode apa kayak gitu ya. Coba kembali lagi ke big question atau rumusan masalah Bapak Ibu semua. Kalau rumusan masalah menanyakan itu, apakah kira-kira jawaban itu bisa menjawab kayak gitu ya. Jadi kalau rumusan masalahnya menanyakan bagaimana pengelolaan manajemen pembiayaan untuk meningkatkan mutu sekolah, caranya atau apa saja kayak gitu ya. Gitu. Oke ya Ibu ya. Ya, kayak gitu. Terima memang kasih, kalau sami-sami Bu, nanti kita tetap sharing-sharing. Memang seperti itu ya penelitian kualitatif yang tidak sama seperti dengan penelitian kuantitatif. Kuantitatif ketika kita menginput angka-angka dari hasil kuesioner, sistem atau software itu dia akan mengacak terus gitu ya, hingga memunculkan sebuah output hasil analisis. Kalau kualitatif itu nggak bisa ngacak. Kata-kata itu nanti sistemnya membuat sendiri itu nggak bisa. Artinya kita tetap menjadi kunci penelitian kualitatif sehingga kita juga yang menganalisis, membuat kode, mereduksi data sendiri gitu. Oke Ibu, silakan dilanjutkan. Ada yang lain? Saya Bu. Boleh. Monggo Pak Anis. Misalnya
antara pertanyaan dengan jawaban itu kurang mengena. Apakah mengulang kembali wawancara atau seperti apa, Bu? Penelitian kualitatif itu zigzag, ya kan? Seperti Creswell mengatakan zigzag. Pertama, ketika data kita belum jenuh. Kedua, ketika data kita belum padat dan kaya. Ketiga, ketika data kita tidak berhasil menjawab pertanyaan yang sudah kita konsepkan. Nah, artinya itu nanti ke lapangan. Kecuali karena kualitatif itu sifatnya berkembang dinamis dan itu berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan memang baku ya, berstandar gitu ya. Itu bisa dirubah konsepnya. Jadi kalau merubah pertanyaan, coba Bapak lebih mending kembali ke lapangan untuk mendapatkan data yang kaya atau merubah pertanyaan-pertanyaan penelitian, rumusan masalah, konseptualisasi di latar belakang masalah dan sampai ke judulnya. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Bu Fitri, iya. Maaf, memastikan kembali tadi untuk coding itu maksimal 3 kata nggih? Nggih, leres. Oh, nggih. Oh iya. Bu. Sami-sami. Oh iya, Bapak Ibu, teman-teman semua, karena ini kan versi trial ya. Versi trial softwarenya kita itu versi trial. Nah, versi trialnya itu tidak berbatas waktu. Jadi kalau ada beberapa software itu yang berbatas waktu sampai laptop kita terdetek dan kita tidak bisa menginstal lagi karena berkali-kali sudah install, expired kayak gitu ya. Kalau Atlas itu enggak. Atlas itu tidak berbatas waktu, tetapi Atlas itu berbatas fasilitas atau fitur. Jadi, maaf bukan fitur, fasilitas. Jadi Atlas itu berbatas yang bisa tersave project-nya itu adalah 10 dokumen, 50 kode, sama 100 quotation. Jadi nanti ini kita latihan kalau bisa jangan sampai 50 kode ya, supaya nanti project-nya bisa disimpan. Kecuali besok kalau Bapak Ibu teman-teman semua menghendaki penelitian kualitatif tesisnya menggunakan Atlas, Bapak Ibu bisa beli softwarenya, tetapi yang student ada kemarin 300.000 kalau nggak salah asli dari Atlas, 300 atau 600 saya lupa, itu 3 bulan. Setelah 3 bulan itu expired. Itu ya informasi tambahan dari saya. Oke, ada yang lain? Sebelum saya pindah ke 7. Jadi PR-nya ini adalah mengkode. Boleh kok kita share and care seperti Bu Istiqomah? Ibu izin bertanya. Boleh. Ini kan kita sudah ngasih kode ya Bu ya. Jadi kan kalau di versi 9 ini kan ada komennya, komen itu keterangan atau bagaimana Ibu? Iya, komen itu adalah, jadi kalau di 8 itu ada memo. Di 8 ada memo, di 9 ada komen. Nah, itu bisa dipakai ataupun bisa enggak dipakai gitu ya. Bisa dipakai itu ketika, tadi itu Pak, misalnya ya, waktu kita mengkode satu kalimat di mana partisipannya saat menyatakan atau memberikan informasi tersebut itu sedang menggaruk kepala atau ada meaning dari gestur lain, nah itu bisa dikomen di situ. Bu, terima kasih Bu. Bu Fitri mau tanya. Boleh, dengan senang hati. Bu, misal partisipan 1, 2 itu jawabannya hampir mirip. Berarti kodenya satu aja toh Bu? Boleh.
Tapi boleh dikode lagi. Artinya boleh Bu Cucu tadi di atas sudah mengkode misalnya motivator. Di bawahnya juga ada pernyataan yang makna esensinya adalah motivator. Boleh dikode lagi. Oh, itu nanti nggak jadi menumpuk apa, Bu? Jadi 50 kode itu. Sebentar. Sebenarnya iya, tapi itu jadi gini, catatan dari kualitatif adalah padat dan kaya gitu ya. Padat itu artinya memang ada kemiripan meaning gitu ya, boleh. Tapi kalau misalnya karena kita artinya Bu Cucu udah paham, jadi kalau misalnya itu nggak dipraktekkan nggak apa-apa. Ya. Jadi bisa ditulis lagi, bisa tidak ya, Bu ya? Tapi harusnya ditulis ya, Bu. Karena kita gitu. Oke, Bu. Ya. Oke, yang lain bagaimana yang lain? Izin bertanya, Bu Fitri. Boleh, monggo. Ya. Mana ini siapa yang abaikan suara-suara yang nggak penting ya? Saya bayangin adik soalnya. Ini sebaliknya dari Bu Cucu tadi, gitu. Justru sebaliknya. Kalau Bu Cucu tadi kan dari beberapa partisipan itu jawabannya hampir sama, sehingga pengkodeannya bisa ditulis yang sama atau beda atau seperti tadi lah. Kalau misalnya dari tiga-tiganya partisipan tadi justru isi esensinya berbeda, lah itu nanti kan pengkodeannya jadi banyak banget. Terus itu nanti gimana, Ibu? Iya, itu namanya kaya data. Nggak apa-apa, Bu. Kualitatif kan kaya dan padat. Padat artinya hampir ada kesamaan pernyataan dari para partisipan gitu ya. Sementara kaya itu memang bisa mengeksplorasi banyak hal dari pertanyaan. Jadi jawabannya itu walaupun meaningnya kadang sama, kadang agak-agak mirip, tapi bisa juga dikode dengan yang lain, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kualitatif, pokoknya kualitatif itu berkembang dinamis sifatnya dan kaya padat. Sementara kalau kualitatif baku, udah baku ya baku kayak gitu. Jadi kalau kualitatif itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena tadi sudah kita praktekkan ya dari puisi tadi itu ya, ada 2 puisi, Bapak Ibu teman-teman semua menjawab dengan judul yang berbeda. Artinya apa? Ketika kita disuguhkan dengan data yang sama, thread, misalnya datanya Bu Sri gitu ya, kita akan kupas semua analisis kode-kode thread, kita jadikan satu analisis. Semua teman-teman semua menganalisis datanya yang diperoleh oleh Bu Sri saat ini juga gitu ya. Pasti itu jawabannya akan memiliki kacamata yang berbeda-beda. Itu yang kadang kalau kualitatif tidak boleh analisisnya dianalisiskan orang lain, karena kita sendiri yang menjadi human key instrumennya gitu ya. Oke, jadi seperti tadi Bu Istiqomah, monggo terserah, dan itu tidak ada benar salahnya kode-kode tersebut. Yang jelas, yang perlu diperhatikan betul adalah ketika membuat kode, membuat judul atau membuat simbol, itu harus merepresentasikan antara isi dan esensi. Isi itu adalah pernyataan dari partisipan, dan esensi adalah makna apa sih yang terkandung di dalam pernyataan tersebut, seperti itu. Ya samalah, masa iya sih kita nggak paham ya ibu-ibu kalau kita mengkode-kode itu loh. Ya seperti itulah kalau kita mengkode-kode, ya pasti kan ya pernah kan ya mbak-mbak, ya enggak, saya juga pernah jadi mbak-mbak sebelum menikah, terus sudah menikah jadi ibu-ibu sekarang gitu ya, pasti kan juga banyak kode-kode. Nah ibarat itu seperti itu. Hal yang mungkin tidak terungkapkan secara eksplisit kayak gitu ya, itu yang membuat sebuah kode yang bisa merepresentasikan antara isi dan esensi. Oke, yang lain bagaimana yang lain? Saya mau mastiin, Bu. Ya, boleh. Berarti
setelah saya baca ulang itu kan ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu sesuai mengarah, ada yang agak jauh. Jadi saya mengulangi sebagian pertanyaan atau semuanya, Bu? Gimana? Pertanyaannya gimana, maaf? Sebagian pertanyaan sudah dijawab benar oleh partisipan, mengarah ke apa yang ditanyakan. Dan sebagian ada yang kurang sesuai. Jadi pertanyaannya itu misalnya saya menyampaikan apa fungsi evaluasi terhadap sarana. Tapi jawabannya fungsi sarana. Oke, jadi gini Pak. Yang pertama, it's okay. Jauh kayak gitu ya, tidak menjawab pertanyaan. Kalau masih bisa dikode sesuai dikode dan direlevansikan dengan substansi masih masuk enggak? Kalau enggak ya sudah, itu dibiarkan aja, diabaikan. Artinya itu adalah proses mereduksi. Mereduksi itu mengambil hal-hal yang relevan saja, sementara yang tidak relevan tidak perlu dianggap gitu ya, udah dibiarkan aja. Seperti itu. Baik, kalau berarti tidak perlu masih ke lapangan lagi ya, Bu? Ya, tapi kalau misalnya masih perlu membutuhkan ke lapangan ya Bapak ke lapangan lagi. Tapi kalau enggak ya enggak perlu. Jadi sementara sudah libur jadi mungkin by phone aja, Bu ya. Oh, Pak Iwan, iya betul. Sebenarnya seperti itu. Kemarin saya juga lupa menyampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi kalau penelitian kualitatif itu kan biasanya ada pertanyaan pembuka sama penutup gitu ya. Nah, pertanyaan penutup itu biasanya diakhiri dengan setelah saya mentranskrip, setelah saya data ini semua terkumpul dan setelah saya memproses analisis, siapa ya yang bisa saya hubungi untuk mengkonfirmasi kayak gitu. Nah, konfirmasi itu nanti kaitannya dengan triangulasi gitu ya, bisa pakai metode, sumber dan lain sebagainya, teknik dan lain sebagainya. Nggak apa-apa Pak Anies, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya mau ke lapangan lagi, ya anggap saja itu untuk keabsahan data ya, proses triangulasi kayak gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Oke ya, kita PR kan ya, nggak dikumpulkan, nanti pekan depan kita cek-recek kayak gitu ya. Pekan depan itu pekan akhir kita kuliah nggak? Saya lupa ya. Sekarang 31. Oh iya, pekan akhir. 2 kali lagi, Ibu. Oke, siap. Nanti kita nggak usah ada UAS ya, seperti kemarin nggak ada UTS. Tapi menyelesaikan sama aja. Nggak apa-apa, enggaknya nggak mengerjakan UAS ujian gitu ya. Oke, yang diselesaikan. Jadi saya berharap ya, yang berhasil itu memang baru yang 2 kakak tingkat Bapak Ibu semua, jadi sudah Pak punya publikasi. Nah, saya juga berharap seperti itu, mungkin itu juga harapan Bapak Ibu semua ya, semoga kita berjodoh. Jadi ketika nanti selesai kita kuliah, langsung bisa submit semuanya, dan tinggal ngurus yang lain-lain gitu ya. Oke, kita PR-kan, apa perlu dikumpulkan? Kalau dikumpulkan, astagfirullahalazim, ini yang versi 7 belum tak jelasin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Bu. Lupa saya mau tak tutup tapi udah jam. Kan saya lihat jam ya. Ya kok udah jam 17.20 nggak kerasa. Yang versi 7 kok malah belum dijelasin. Oke, yang versi 7 nanti tak buatin video ya. Nanti tak tak kirim ke grup, apa nanti bisa lihat tak kasih di Google Drive juga nggak apa-apa. Maaf ya. Ini udah 17.20. Astagfirullahaladzim. Versi 7 siapa aja coba raise hand. Aduh, saya belum cek WA grup. Saya, Bu. Oke, versi 7 mana? Coba share screen aja deh sekarang biar ini bisa kerja. Takut nanti nunggu saya lama. Yuk, boleh Pak Sahrul Akbar, apa Mbak Susilawati, boleh share screen yuk. Saya zoom-nya pakai HP, Bu. Soalnya laptop saya kayaknya nggak kuat
buat aplikasi ini. Ya Allah, kasihan sekali. Ya udah, kalau gitu nanti turun derajat dari 7 ke 0. Habis itu tak ajarin yang manual. Ya Mbak Susilowati. Saya barusan kelempar, maaf, kelempar dari Zoom. Oke. Kegiatannya belum ya, Bu? Sudah, Mbak. Oke. Yo, ini siapa Mbak Susilowati? Oke. Yang 7 mohon diperhatikan baik-baik ya. Oke, nanti apa namanya? Bisa belajar nanti Bapak Ibu teman-teman semua juga kita diskusinya di grup ya. Soalnya kalau nanti WA pribadi takutnya lama balas karena banyak kan yang WA, terus kita di grup aja. Nanti insya Allah kita bisa share and get di grup. Oke, pertama-tama adalah project. Klik project yang sebelah kiri atas. Mbak Susilowati itu kan apa namanya dokumennya nggak dibuka dulu ya, nggak boleh dibuka ya, nanti kayak Bu Indra nanti nggak bisa dibuka. Sudah? Add dokumen. Add documents. Add dokumen. Add dokumen lagi tuh. Add dokumen. Klik. Oke, mana dokumennya? Yuk cari. Sip. Nah, itu langsung aja di blok. Yang transkrip 1 aja ya, Bu? Ya Allah, kita sudah kelewat. Oke, maaf ya, ya Allah. Yuk. Semua aja Mbak, 1, 2, 3. Langsung di blok, open. Ini yang lemot laptop saya. Apa? Laptop saya, Bu. Maaf ya Mbak, ya Allah. Nanti kita ganti laptop bareng-bareng ya Mbak. Oh, saya juga lemot laptopnya. Nah, itu Mbak yang P1 itu udah masuk tuh. Coba klik yang P1 sebelah kiri. Kiri lagi. Itu P1.2 transkrip wawancara itu diklik. Kan ada segitiga ke bawah gitu toh. Itu tuh. Ya, nah, diklik segitiga ke bawahnya itu. Segitiga ke bawah. Artinya di situ dokumennya sudah masuk. Nah, sekarang kalau teknik kodenya semoga Mbak Susilowati sudah memperhatikan tadi ya, hanya saja bagaimana teknis mengkode di Atlas 7. Oke, sudah masuk ya. Oke, seperti yang 8 sama 9 itu sama aja Mbak. Jadi mana? Itu enggak ya, itu prolog kan ya? Ayo ke bawah. Atau asal ini dulu pertanyaannya aja ya? Bu, ini jawabannya. Saya belum ya ke bawah yang isinya mana? Enggak ada ya. Yaudah, nah oke. Udah anggap aja. Dipaksa itu ada meaning apa? Dipaksa untuk menerapkan, ada meaning, ada sesuatu kayak gitu. Oke, nanti ya saya ini aja caranya di blok juga, di blok misalnya mana yang mau di apa namanya, mana yang mau di kode di blok, misalnya ini ya Bu. Oke, klik kanan. Klik kanan. Coding. Ada coding ya? Enter code name. Kita baru itu ya, code in vivo belum. Enter code name. Nah, udah. Itu tadi itu seperti itu. Gitu ya. Berarti ditulis. langsung ditulis. Oke. Lalu ditulis gitu maksimal ya, 3, terus oke. Boleh kalau mau ditulis misalnya apa, terus di oke, terus nanti bisa di delete lagi kok. Iya. Siap. Jangan di oke kan karena nggak ditulis. Oke. Ini sudah sama saja ya Bu ya.
Sama aja ya, tapi nanti beda lagi tuh nanti pas peta konsep beda seperti yang di 8 sama 9. Dia nggak ada apa-apanya, kasihan banget. Mbak Susilawati, Atlas aja nggak ada apa-apanya, aduh kasihannya, nggak apa-apa. Oke, Mas Sahrul, nanti kalau makasih ya Mbak Susilawati ya. Mas Sahrul, nanti kalau Mas Sahrul masih kesulitan banget untuk pakai software, berarti nanti Mas Sahrul di akhir atau besok pekan depan kita bisa mencoba untuk mengkode dengan menggunakan metode manual gitu ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi di grup nggih, karena kita ada 1 pekan ke depan, semoga selesai semua. PR-nya adalah menyelesaikan transkrip yang Ibu Bapak miliki untuk dikode. Oke ya, tidak boleh lebih dari 50. Jadi maaf, tidak boleh lebih dari 50 itu supaya bisa disimpan dengan kondisi kita menggunakan trial aplikasi ya. Jadi bukan apa-apa kalau misalnya nanti penelitian kualitatif, bukan karena saya terus bilang tidak boleh lebih dari 50 ya, tapi boleh. Cuma karena biar bisa di-save. Oke. Semoga Bapak Ibu teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses mengkode. Salam buat putrinya Bu Indra tuh, kayaknya udah mau belajar mengkode ya kan. Putranya Bu Yuni semoga segera sehat. Mbak Priska semangat. Siapa lagi nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pak Eko tadi yang izin juga ini masih ada di sini ya. Semoga sehat semua dalam lindungan Allah. Semangatnya terjaga sampai nanti bisa lulus tepat waktu dan semua ilmu bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi jariah kita semua. Baik, kita akhiri kuliah kita sore ini yang sangat lewat banget ya. Maaf dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Sami-sami Bu Anjar. Bu Anjar mana ya? Itu fotonya Bu Anjar. Iya. Baik. Oke. Bu Cucu, terima kasih banyak ya Bu. Ya Allah, saya minta maaf lahir batin. Pekan lalu benar-benar ya kayaknya. Saya tuh mau duduk, aduh ini gimana ya sama suami saya. Aduh ini nggak bisa beneran ya, kok sinyalnya nggak ada. Padahal di Jogja ya Allah. Oke, sekian dari saya. Saya sudah mengira kalau gangguan sinyal, Bu. Alhamdulillah, terima kasih atas kebaikan Ibu. Ya, nggak seuzon, minimal nggak seuzon aja dulu. Udah itu udah baik banget. Enggak. Terima kasih. Teman-teman juga nggak seuzon kok. Sekian dari saya. Kita ketemu pekan depan. Semoga dengan keadaan yang sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Saya end call meeting.